dan ajaib perbuatan-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Dan setiap langkah hidup kami, hari-hari yang kami lewati Tuhan, kami semua merasakan Engkau menyertai setiap langkah kami. Engkau melindungi kami, memberkati setiap pekerjaan kami Bapa. Malam hari ini jika kami datang dalam keadaan yang baik, dalam keadaan yang Engkau berkati, itu semua karena anugerah-Mu Bapa. Pada saat itu Tuhan kami datang menaikkan ucapan syukur kami kehadiran-Mu Bapa. Biarlah Tuhan Kau rapi kami semua yang ada di tempat ini, mulai dari yang termuda hingga yang tertua. Terlebih lagi Tuhan kami yang Bapa-Mu ini percayakan dalam melayani Tuhan pada malam hari ini Tuhan. Biarlah Kau rapi kami semua Bapa, mulai dari pemimpin pujian, para pemain musik, singer, operator LCD, dan kolektor dan pelayan program musik Tuhan. Kau layakkan kami sehingga pelayanan kami Tuhan berkenan di mata-Mu Bapa. Kami juga berdoa Bapak Gembala menyampaikan firman Tuhan. Selalu Kau berikan kekuatan dan kesehatan. Berikan kepada Bapak Gembala kami hikmat sehingga kami dipenuhi dan limpahi oleh firman-Mu Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami berdoa sidang jemaat yang mungkin dalam perjalanan di tempat ini, biarlah Tuhan Kau selalu menyertai. Bahkan jika ada yang berhalangan hadir, kami yakin dan percaya Kau berserta mereka Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, kami menyertai ibadah ini dimulai dari awal hingga akhir. Hanya nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Amin. Di nama Tuhan kami persilakan kembali. Kami menyapa sidang jemaat mulai hadir malam hari ini. Salam sejahtera nama Tuhan Kristus. Shalom. Shalom. Di nama Tuhan kita selalu bersyukur dalam situasi apapun. Lebih lagi hari-hari ini Tuhan sungguh memberkati kita, Tuhan memberkati kita, menyertai setiap langkah kita. Sebab itu mari kita bersama-sama mengucap syukur kepada Tuhan, menaikkan puji-pujian kita. Kita menaikkan pujian kita dari lagu rohani Yesus Jawaban. Raja
sama-sama kita bersuka cita menjunjung nama Tuhan. Kita akan pujian kita, Allah yang setia. Segala pencobaan yang kualami ialah pencobaan biasa. Why?
berdiri bersama-sama kita siapkan hati dan pikiran kita. Saya mendengarkan firman Tuhan. Sambil menyambut firman Tuhan, mari kita naikkan pujian kita. Sabarnya Tuhan menghadapi Tuhan.
inginkan kami untuk segenap hati kami melayani-Mu sebagai imam-imam dalam tabisan yang benar ya Tuhan. Engkau selalu sabar terhadap kami melalui firman-Mu yang terus-menerus Engkau sampaikan kepada kami Tuhan, agar sehari lepas hari hidup kami semakin dewasa, hari lepas hari kami makin sungguh-sungguh melayani Engkau Tuhan, karena Engkau sudah lebih dahulu melayani kami dengan kuasa korban-Mu. Segalanya Engkau korbankan bagi kami Tuhan, agar kami juga hidup untuk Tuhan, hidup untuk melayani Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, malam hari ini berkat firman-Mu sudah tersedia bagi kami. Engkau urapi kami semua, nyatakan urapan Roh Kudus, sehingga kami boleh mengerti, kami boleh percaya terhadap firman-Mu Tuhan. Engkau ada di tengah-tengah kami melalui pujian kami. Engkau berhadirat di tengah-tengah kami Tuhan. Malam ini kami akan diberkati melalui firman dan perjamuan kudus yang Engkau sudah sediakan bagi kami Tuhan. Kami buka hati kami, pengurapan Roh Kudus bagi kami. Jika ada pekerjaan iblis, kuasa kegelapan apapun bentuknya yang mencoba menghalangi kami saat menerima firman-Mu, bersatu hati kami menolaknya, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kuasa iblis kami usir keluar, pergi oleh kuasa darah Yesus. Malaikat memagari kami dari luar sampai ke ruangan ini. Ketenangan dan sejahtera bagi kami semua. Bahkan semua fasilitas Engkau lindungi agar tidak terjadi kerusakan, dan kami gunakan untuk melayani Engkau Tuhan. Kami bersyukur, kami sambut firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Puji Tuhan, kita bersyukur buat anugerah dan kasih Tuhan bagi kita malam hari ini. Sungguh besar perhatian Tuhan bagi kita, memberikan waktu bagi kita untuk bisa beribadah, berada di hadirat Tuhan melalui ibadah kita malam hari ini saudara-saudara sekalian. Dan kita bersyukur kita gunakan hari-hari yang ada ini untuk belajar dari firman, mengerti firman sampai mempraktikkan firman Tuhan dalam hidup kita sekalian. Sebelum menyampaikan firman Allah, kami sampaikan salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Salam. Iya, kita diberkati Tuhan lewat firman pengajaran yang sedang kita tekuni adalah suratan Timotius yang berbicara mengenai suratan tahbisan, saudara-saudara. Dan saya sangat percaya bahwa saudara juga selalu berdoa agar penyampaian firman ini dapat kita mengerti, ya, dapat kita pahami, sampai dapat kita praktekkan saudara-saudara sekalian. Oleh karena itulah kita perlu banyak berdoa dan bergumul agar Tuhan bukakan bagi kita saudara-saudara sekalian. Malam hari ini kita melanjutkan masih di pasal yang ketiga, ya, 1 Timotius pasal 3 yang berbicara mengenai jabatan yang suci dalam rumah Allah. Jabatan yang suci dalam rumah Allah. Kalau pasal 1 di rumah Allah jangan ada ragi, tapi di rumah Allah harus dipertahankan firman pengajaran yang benar, itu di pasal 1. Di pasal yang kedua, rumah Allah harus kita jaga menjadi rumah doa, ya. Dan di pasal yang ketiga ini, saudara-saudara, jabatan yang suci di dalam rumah Allah. Jangan ada melayani Tuhan dengan jabatan yang tidak benar, ya. Punya jabatan tapi tidak hidup di dalam kesucian, ya. Jadi kita ditahbiskan Tuhan untuk memiliki jabatan sebagai imam-imam. Kita harus jaga kesucian kita, saudara-saudara. Makanya kita belajar di ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-13 ini diterangkan kesucian yang macam mana yang harus kita perjuangkan, saudara-saudara, ya. Tetapi sebelum kita menemukan kesucian yang dimaksud, lebih dulu kita melihat bahwa untuk dapat kita melayani dengan kesucian, ada korban lembu jantan muda yang harus mengawali tahbisan imam-imam
di perjanjian lama, saudara-saudara. Nah, kita baca ini supaya jangan kita pula melayani Tuhan kita anggap kesucian itu karena dari kita, karena kemampuan kita. Tidak, sesungguhnya jika kita memiliki jabatan suci dan kita jaga kesucian kita dalam melayani Tuhan, itu adalah dari korban Kristus yang dilambangkan sebagai lembu muda, saudara-saudara. Ya, kita lihat dulu pasal 29 dari Keluaran 29 ayat yang keempat kemarin ya. Kita akan lihat saudara-saudara sekalian supaya kita belajar untuk menabiskan diri kita di hadapan Tuhan. Ayat yang ke-10 sampai 14 ya. Kita temukan ini pasal 29 ya, ayat yang ke-10. Kita baca bersama-sama dan saudara perhatikan supaya ini dasar kita melayani Tuhan. Kita baca pasal 29 ayat 10 mulai ya. Kita baca 1, 2, 3. Kemudian haruslah kau bawa lembu jantan itu ke depan kemah pertemuan. Lalu haruslah Harun dan anak-anaknya meletakkan tangannya ke atas kepala lembu jantan itu. 11. Haruslah kau sembelih lembu jantan itu di hadapan Tuhan di depan kemah pertemuan. Ini yang pertama, saudara-saudara. Jadi untuk imam-imam melayani disediakan dulu lembu jantan muda. Ini gambaran dari Kristus menjadi korban. Nah, Harun dan anak-anaknya meletakkan tangannya di atas kepala lembu jantan. Apa itu artinya? Meletakkan semua beban-beban, meletakkan seluruh hidupnya, masa depannya diletakkan di atas kepala lembu jantan ini, agar hidupnya satu saat nggak punya beban dosa, beban kekhawatiran, beban apapun sudah dipikul, ditanggung oleh lembu jantan muda yang akan disembelih ini. Jadi ketika kita melayani, mesti kita bilang, Tuhan, dasarku melayani adalah karena Engkau sudah memikul segala dosa saya, memikul segala kebutuhan saya, memikul masa depan saya, seluruh hidup saya dipikul oleh korban Kristus. Dan itu dasar kita. Jadi nanti melayani, sebagaimana kita seringkali juga kesaksian para hamba Tuhan, kesaksian kita pun dulu melayani kita nggak punya apa-apa, kita melayani tidak punya kehebatan, kemampuan, tapi ditanggung, ditaruh semua di atas lembu jantan ini. Makanya hidup kita melayani dengan tenang, bebanku ringan, kata Tuhan. Di Injil Matius disebutkan, marilah datang kepadaku semua berbeban berat, itu genapannya ini. Aku akan memberikan ketenangan. Pikullah yang kupasang, karena itu enak dan ringan. Jadi ketika kita pertama menaruh seluruh beban hidup kita kepada lembu jantan ini, hidup kita akan menjadi ringan. Melayani Tuhan sangat indah sekali, enak dan ringan, saudara-saudara. Kegenapannya di Injil Matius 11 itu ya, coba saudara cari ya. Itu kegenapannya. Ya, dan kalau sudah kita melayani dengan hidup yang ringan dan tidak ada cara yang lain meringankan hidup kita, meringankan beban kita, kecuali kita datang menyerah dan Tuhan memikul bagi kita. Pasal 11 ya, Injil Matius, saudara-saudara yang sudah sering kita pelajari ya. 11 Injil Matius pasal 11 ayat 28. Mari kita baca bersama-sama ya. 1, 2, 3. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. 29. Pikulah yang kupasang dan belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. 30. Sebab yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Jadi indah sekali. Makanya Harun dan anak-anaknya menaruh semua dengan meletakkan tangan di atas kepala lembu jantan itu untuk ringan hidupnya, saudara-saudara ya. Dan ini yang pertama. Lalu yang kedua, setelah
Mereka meletakkan tangannya ke atas kepala lembu jantan. Lalu yang kedua, ayat yang ke-12, ya, ayat ke-12 kita baca lagi sama-sama. Keluaran ya, ayat 12, 1, 2, 3. Haruslah kau ambil sedikit dari darah lembu jantan itu, dan kau bubuh dengan jarimu pada tanduk-tanduk mezbah, dan segala darah selebihnya haruslah kau curahkan pada bagian bawah mezbah. Jadi setelah lembu jantan tadi disembelih, diambillah darahnya ya sedikit dengan jari, lalu dibubuhkan ke tanduk-tanduk mezbah. Untuk apa? Ya, karena tanduk mezbah ini berbicara mengenai kekuatan untuk melepaskan kita dari kutuk, dari hukuman. Orang Israel kalau sudah pegang tanduk mezbah ini, tidak ada seorang pun berani menghukum. Ya, dilepaskan dari segala tuntutan hukum, dari segala dosa-dosa. Begitu dia pegang tanduk mezbah ini, itu berarti dia mendapat kelepasan dari segala dosa. Jadi kita urut. Begitu kita diampuni, dosa kita sudah dipikul, semua beban-beban kita sudah dipikul. Lalu kedua, kita harus ada kelepasan. Apa ini kelepasan? Dari ikatan dunia, ya, ikatan iblis, ikatan daging kita. Ya, apa yang bisa melepaskan kita dari kekuatan iblis? Wahyu membilang mereka mengalahkan iblis dengan darah anak domba. Jadi penting, saudara-saudara. Jadi ketika dibubuhkan di tanduk-tanduk mezbah ini darah, itu ada kelepasan bagi kita. Jangan bolak-balik. Tuhan sudah pikul dosa kita, diampuni kita, lalu balik berbuat dosa. Itulah karena nggak punya kelepasan. Ya, jadi kelepasan itu adalah lewat darah Kristus, dari iblis, dari ikatan dunia, ikatan daging. Bisa Wahyu 12, Wahyu 12 apa 11? 12 kalau tidak salah ya. Mereka mengalahkan iblis. Ada kelepasan itu, saudara-saudara ya, oleh darah anak domba. Wahyu 12 ayat yang ke-11. Kita baca ini, saudara-saudara ya, ayat yang ke-11. Wahyu 12 ayat 11, 1, 2, 3. Dan mereka mengalahkan dia oleh darah anak domba dan oleh perkataan kesaksian mereka, karena mereka tidak mengasihi nyawa mereka sampai ke dalam maut. Jadi dengan darah Yesus ini ada kelepasan dari iblis, saudara-saudara. Jadi nggak perlu cara-cara lain untuk melepaskan kita dari darah Yesus. Tidak perlu harus kasih minyak urapan, kasih ini, nggak usah. Darah Yesus. Jadi kita bilang darah Yesus, pasti ada kelepasan bagi kita. Ya, termasuk juga kelepasan dari dunia, dari daging kita. Ikatan, tiga musuh kita. Musuh, dia musuh Kristus, mulai dari iblis, daging sampai keduniawian, sampai kepada kedagingan kita. Nah, itulah darah yang harus dibubuhkan di tanduk-tanduk mezbah. Lalu bagian yang ketiga, perlakuan kita terhadap lembu jantan tadi, darahnya diambil, dibubuhkan di tanduk mezbah. Ada lagi perbuatan kita yang ketiga, ada ayat yang ke-13. Kita ulangi, Keluaran 29 ayat 13, 1, 2, 3. Kemudian kau ambillah segala lemak yang menutupi isi perut, umbai hati, kedua buah pinggang, dan segala lemak yang melekat padanya, dan kau bakarlah itu di atas mezbah. Dibakar di atas mezbah. Tuhan kita itu senangnya lemaknya, saudara-saudara. Saudara, kita kalau makan daging kan lemaknya itu kalau dibakar, wah, wanginya itu semerbak. Ya, nah setelah darahnya diambil sedikit, dioles ke tanduk-tanduk, lalu lemak yang ada di sekitar ususnya itu, ya, lemak yang ada di dekat perutnya, dekat umbai hati, ya, itu diambil dan itulah dibakar di mezbah. Nggak boleh yang lain, saudara-saudara.
Lemaknya apa ini artinya? Lemak itu berarti yang terbaik. Ya, lemak itu yang terutama, itu yang diminta Tuhan. Jadi artinya setelah kita tadi ditanggung Tuhan segala beban kita, dilepaskan kita dari segala ikatan kita, baru bagian ketiga, persembahkanlah, bakarlah lemak-lemak, berikanlah yang terbaik kepada Tuhan. Nanti kita melayani, udah begitu, sudah dilepaskan dari ikatan, lah sekarang saya harus membakar lemak, mempersembahkan yang terbaik kepada Tuhan. Apa saja? Saat kita melayani dengan serius, terbaik, jangan sisa-sisa. Seringkali kita melayani sisa-sisa waktu. Ya, kalau menyanyi di luar keras suara kita, begitu di gereja nggak kedengaran suaranya. Ya, kegiatan yang lain sampai lelah kita, sedikit tepuk tangan rasa aduh lelah sekali, sedikit angkat tangan aduh rasa lelah. Nah inilah karena belum mempersembahkan yang terbaik. Tapi kalau sudah kita mempersembahkan yang terbaik, seluruh segenap hati kita, segenap akal budi kita, segenap kekuatan kita, itulah kita persembahkan kepada Tuhan, bagaikan lemak yang dibakar, saudara-saudara. Ya, jadi urutannya begitu. Nanti kalau kita pelajari di pasal yang ketiga Timotius, dituntut semua itu. Ya, untuk penatua, ya, untuk penilik jemaat, dituntut semua itu yang terbaik, yang terbaik, yang terbaik, saudara-saudara ya. Sudah, sekarang bagian yang keempat, apalagi perlakuan bagi pentahbisan ini yang keempat adalah ayat yang ke-14 ya. Kita lihat ayat 14, 1, 2, 3. Tetapi daging lembu jantan itu, kulitnya dan kotorannya haruslah kau bakar habis dengan api di luar perkemahan. Itulah korban penghapus dosa. Ya, jadi nanti dagingnya, kulitnya, kotorannya harus dibakar habis. Nah, apa ini artinya? Kita melayani dengan perobekan daging kita. Jangan melayani dengan kedagingan. Jangan melayani dengan kulit-kulit, ini perasaan. Kita kan seringkali perasaan daging kita. Nah, kalau kita melayani dengan perasaan, dengan kedagingan, nah inilah belum berhasil, itu dibakar semua keluar. Ya, jadi nanti di dalam tahbisan ini kita nanti balik lagi ke suratan 1 Timotius tadi, kita lihat betulkah, akuratkah 1 Timotius pasal 3 ini berbicara mengenai lembu jantan muda yang disediakan bagi kita agar kita bisa serius melayani Tuhan di dalam kesucian. Jadi kalau kita lihat nggak sekedar bahwa 1 Timotius 3 berbicara mengenai korban lembu jantan lalu dikenakan begitu, enggak, diilhamkan dulu kepada pendahulu kita di pengajaran ini, dibukakan, diilhamkan, diwahyukan kepada dia, sehingga nggak sekedar begitu, saudara-saudara. Nah, kita lihat ya 1 Timotius pasal yang ketiga tadi berbicara mengenai korban lembu jantan muda, ya, agar seluruh penilik jemaat, diaken-diaken, semua imam-imam, dasarnya melayani Tuhan adalah korban Kristus, korban lembu jantan muda itu, saudara-saudara. Sehingga nanti melayani Tuhan diutamakan itu bukan keterampilannya, bukan kehebatannya, bukan kemampuannya, tapi yang diutamakan itu adalah kehidupannya yang diubah oleh Tuhan. Nah, kita lihat, balik kita baca 1 Timotius pasal yang ketiga. Ya, hampir sama nanti syarat bagi penilik jemaat dan syarat bagi diaken, saudara-saudara. Kita baca pasal 3 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-7. Ya, ini kita baca, saudara-saudara. Nanti kita lihat ada 5 kriteria, ciri-ciri hamba Tuhan, imam-imam melayani dengan baik, saudara-saudara ya. Sudah, kita baca ya 1 pasal yang ke-3 ya. Mestinya kita baca selesai ini sampai ayat 13 ya.
1, 2, 3. Benarlah perkataan ini, orang yang menghendaki jabatan pendiri jemaat menginginkan pekerjaan yang indah. 2. Karena itu pendiri jemaat haruslah seorang yang tak bercacat, suami dari satu istri, dapat menahan diri, bijaksana, sopan, suka memberi tumpangan, cakap mengajar. 3. Bukan peminum, bukan pemarah, melainkan peramah, pendamai, bukan hamba uang. 4. Seorang kepala keluarga yang baik, disegani dan dihormati oleh anak-anaknya. 5. Jikalau seorang tidak tahu mengepalai keluarganya sendiri, bagaimanakah ia dapat mengurus jemaat Allah? 6. Janganlah ia seorang yang baru bertobat, agar jangan ia menjadi sombong dan kena hukuman iblis. 7. Hendaklah ia juga mempunyai nama baik di luar jemaat, agar jangan ia digugat orang dan jatuh ke dalam jerat iblis. 8. Demikian juga diaken-diaken haruslah orang terhormat, jangan bercabang lidah, jangan penggemar anggur, jangan serakah, melainkan orang yang memelihara rahasia iman dalam hati nurani yang suci. 10. Mereka juga harus diuji dahulu, barulah ditetapkan dalam pelayanan itu setelah ternyata mereka tak bercacat. 11. Demikian pula istri-istri, hendaklah orang terhormat, jangan penfitnah, hendaklah dapat menahan diri dan dapat dipercayai dalam segala hal. 12. Diaken haruslah suami dari satu istri dan mengurus anak-anaknya dan keluarganya dengan baik. 13. Karena mereka yang melayani dengan baik beroleh kedudukan yang baik, sehingga dalam iman kepada Kristus Yesus mereka dapat bersaksi dengan leluasa. Nah ini saudara-saudara, sama ini beberapa, tapi pada intinya ada 5 kriteria baik untuk penilik jemaat atau diaken, atau kita simpulkan saja untuk imam-imam bisa melayani Tuhan dalam jabatannya yang suci. Ada 5 saudara-saudara. Yang pertama sekali itu adalah mempunyai hidup nikah dan keluarga yang baik. Baik diaken maupun penilik jemaat, itu yang ditekankan, nikahnya dulu. Jadi saudara melayani Tuhan, disorot Tuhan itu nikah kita dulu. Bukan masalah dia pandai berkhotbah, pandai mimpin pujian, pandai musik, pandai, bukan. Nanti bagian terakhir itu masalah keterampilan. Tapi yang utama sekali dulu adalah mempunyai satu istri saja, ya. Suami dari satu istri. Ini sangat ditekankan saudara-saudara. Jadi kalau seorang imam, ya, nikah cerai, nggak layak saudara. Walau dia kaya, walau dia pandai, kalau khotbah hebat sekali, bersaksi hebat kali, nggak terpakai, nggak memiliki jabatan suci. Harus suami dari satu istri, ya. Itu syarat yang pertama. Lalu keluarganya, dia kepala keluarga yang baik. Ayat 2 tadi, suami dari satu istri. Lalu dilewati lagi ayat yang selanjutnya, ayat yang keempat, seorang kepala keluarga yang baik. Nah, kalau dia imam-imam, kepala keluarga nggak baik, saudara-saudara, ya, kepala keluarga yang baik, apalagi disegani dan dihormati anak-anaknya. Coba saudara imam-imam, suami nggak beres kerjaannya, nggak baik, kemana-mana bikin malu. Nah, ini nggak bisa, nggak memiliki jabatan suci, saudara-saudara. Disegani oleh anak-anaknya, dihormati anak-anaknya.
Kenapa dia disegani? Karena perlakuannya baik. Ya, kita nggak bisa bilang kau harus segan sama aku, enggak. Kenapa segan anak-anak terhadap suami ini? Karena suami ini betul-betul bertanggung jawab, jadi imam, jadi berkat kepada istri dan anak-anak. Bisa diteladani. Makanya segan anak-anak. Ya, itu syarat pertama, suami dari satu istri, lalu kepala keluarga yang baik disegani dan dihormati oleh anak-anaknya. Karena ayat 5 berkata, jikalau seorang tidak tahu mengepalai keluarganya sendiri, bagaimanakah ia dapat mengurus jemaat Allah? Jadi itu syaratnya yang pertama, saudara-saudara. Yang keluar nikahnya dulu. Ya, saudara bisa tengok kalau dia imam, apalagi hamba Tuhan, kalau nikahnya nggak beres, mau apa kita, saudara-saudara? Melayani apa kalau nikahnya aja nggak beres? Misalnya suami istri suka berantem, coba. Ya, suami istri ditonton orang, aduh itu Pak Pendeta berantem, disaksikan jemaatnya, aduh. Gak bisa, tidak pertahankan, tidak bisa layak melayani Tuhan, saudara-saudara. Atau sebaliknya istrinya terus ngomong-ngomongin suaminya, suamiku ini begini. Selalu asal pergi kemana-mana yang diomong itu kejelekan suaminya. Lalu orang akan bilang, aduh kasihan kali itu. Ya, dijelek-jelekan. Atau sebaliknya, ya, suami mana-mana selalu jelekan istrinya. Istrinya aja yang jelek, asal ngomong sama orang, istrinya yang dijelek-jelekan. Ya, nggak terhormat, saudara-saudara. Makanya pertama sekali untuk kita menjadi imam-imam, ya, melayani Tuhan dari keluarga dulu, dari suami istri yang ada tanda perdamaian. Itu tuh korban itu tadi, 4 tadi yang terjadi oleh korban lembu Paskah, lembu jantan itu, saudara-saudara. Terjadi perdamaian, ada masalah. Siapa kita nggak punya masalah? Ada masalah suami, ayo berdoa, Tuhan ini masalah suamiku, ku letakkan di dalam korbanmu. Gak usah cerita kemana-mana, ku taruh di atas korbanmu, suami saya, istri saya, keluarga saya. Makanya meletakkan tangan di atas lembu jantan muda. Jadi nggak perlu banyak kita ngoceh sana sini cerita. Ya, itulah gunanya meletakkan tangan di atas lembu jantan. Ada beban apa saja, bukan saat untuk kita ngomongin cerita sana. Lebih baik kita cerita sama Tuhan, meletakkan di atas korban Kristus. Kalau saudara cerita kepada satu orang lagi cerita ke sana, makin panjang terus, kita nggak bisa jadi saksi. Ya, makanya nikah kita dulu harus diperbaiki, saudara-saudara. Nikah dari suami dari satu istri, kepala keluarga yang baik, dihormati oleh anak-anaknya, disegani oleh anak-anaknya. Ya, itu pertama, saudara-saudara. Keberhasilan kita imam-imam itu di situ. Jadi bukan wah saya hebat melayani bisa ini, bukan itu. Jabatan suci ini kita pertahankan dimulai dari nikah kita. Makanya di pengajaran mempelai ini selalu disorot. Kalau nikahnya nggak beres, pengajaran apa itu? Kami di pengajaran, kita di pengajaran mempelai itu begitu. Ya, kalau sudah nikahnya nggak beres, khotbah apa dia? Jabatannya itu nggak ada tabisannya. Makanya dipertahankan, saudara-saudara. Apalagi kalau kawin cerai. Sungguh-sungguh jabatannya nggak memiliki jabatan yang suci, jabatan yang ditandai dengan tabisan yang benar. Itu syarat pertama, kriteria pertama untuk menjadi imam-imam, saudara-saudara. Nikahnya dulu. Kalau sudah nikahnya beres, pasti nanti bawaannya pun kepalanya beres semua, saudara-saudara. Ya, makanya saudara gembala, saudara doakan, dan kami juga sebagai gembala mendoakan saudara sebagai imam-imam, nikah kita dulu. Ya, jadi bukan keterampilannya, bukan kemampuannya, nikahnya dulu. Asal sudah beres nikahnya, mungkin dia nggak pandai berkhotbah, nggak pandai pujian, nggak pandai musik.
Mungkin dia hanya menjadi imam-imam sebagai kor, tapi nikahnya dijaga. Itu jabatan suci yang sangat dihormati dan itu diminta oleh Tuhan terpakai menjadi imam-imam. Ya, nikah dulu, suami dari satu istri, disegani anak-anaknya, dihormati anak-anaknya, sudah kepala keluarga yang baik. Ya, jadi saudara berdoa, ini pergumulan kita. Ya, lalu ada lagi yang kedua, saudara-saudara. Apalagi yang kedua tadi? Pertama adalah mempunyai nikah dan keluarga yang baik. Tandanya suami dari satu istri, kepala keluarga yang baik, disegani, dihormati oleh anak-anaknya. Itu saudara pertahankan, itu pertama sekali diminta. Lalu yang kedua adalah mempunyai perilaku yang baik di rumah tangga dulu. Yang kedua di luar, perilakunya baik, saudara-saudara. Perilaku yang baik. Apa itu perilaku yang baik? Yaitu dapat menahan diri. Ya, salah satu perilaku yang baik, kita bisa dapat menahan diri untuk tidak menceritakan hal-hal yang gak penting. Kita tahan diri kita. Kadang-kadang kan terlanjur kita, terlanjur aku tadi ceritain itu ya, padahal gak benar. Gak ada rem bagi kita untuk menahan diri. Menahan diri itu kan ngerem. Saya harus tahan diri saya untuk gak cerita itu. Ya. Atau saya dapat menahan emosi saya untuk gak marah. Itu menahan diri itu. Enggak, saya harus tahan diri saya. Emosi marah itu saya tahan. Itu yang kedua, perilaku yang baik, bisa menahan diri. Kita seringkali sudah belong remnya, nabrak sana, jatuh situ, nabrak orang sana. Coba kalau sepeda motor nggak ada remnya, nabrak kemana-mana. Kita sakit, yang kita tabrak juga sakit. Ya, itulah karena nggak bisa menahan diri, nggak ada remnya. Ngomong nggak ada remnya, saudara-saudara. Ya, marahnya nggak ada remnya. Menahan diri termasuk itu kata-kata. Menahan diri masalah makan juga penting, menahan diri. Ya, saya banyak juga diajar untuk menahan diri, untuk tidak makan sesuatu yang nggak berguna lagi bagi tubuh saya. Saya menahan diri. Menahan diri lewat perkataan, menahan diri lewat makanan. Ini di mulut kita, ini di lidah kita, ini semua saudara-saudara. Ya, menahan diri. Ini perilaku yang baik, menahan diri. Yang kedua, sopan. Itu ayat yang kedua masih ya, sopan. Sopan. Ya. Jadi imam-imam itu dapat menahan diri, perilakunya sopan. Ya. Sopan. Ini sekarang nilai-nilai kesopanan ini sudah berkurang, saudara-saudara. Kalau kami dulu, anak-anak asal datang tamu bapak, entah siapapun itu, kalau kami jalan nggak boleh berdiri, kami harus tunduk, tangan harus begini, satabi, satabi, satabi. Nggak boleh kita tegak begini berdiri, harus tunduk badan ini, satabi ama, satabi ama, ngomong begitu. Sekarang coba banyak anak-anak kita lewat aja, nggak peduli entah teman kita di situ, entah hamba Tuhan, apa pokoknya nggak, permisi pun kan, itu saja. Ya. Batas-batas kesopanan sudah banyak berkurang. Ya, inilah yang harus kita benahi. Sopan. Termasuk sopan berkata-kata kalau dia itu lebih tua dari kita. Sopan berkata-kata. Jangan dikau-kaukan, kau katanya. Anak sama bapaknya juga begitu, kau. Ya, gak ada sopannya, saudara-saudara. Kita kan diajar tutur kalau tulang namboro, bapak tua, nanguda, tulang nan tulang. Itulah kesopanan kita. Jangan dikau-kaukan semua. Permisi nan buruk, ya nan tulang. Ajar kesopanan itu, saudara-saudara. Sopan. Ya. Kalau kita sopan, orang pun akan terhormat kita, orang pun akan segan kepada kita. Karena agaknya kita jaga kesopanan kita, lalu orang gak segan terhadap kita. Jadi punya perilaku yang baik, dapat menahan diri. Yang kedua sopan. Lanjut juga yang ketiga, bukan peminum. Bukan peminum. Ya, peminum tua, perokok. Ya, tidak boleh itu, saudara-saudara. Ya, bukan peminum.
Itu perilaku yang baik. Terus bukan pemarah. Pemarah itu juga nggak layak memiliki jabatan suci, saudara-saudara. Pemarah bukan pemarah, tetapi peramah, ya, pendamai, bukan bikin rusuh. Kalau dia punya jabatan suci, kalau orang tadi berantem, orang tadi ribut, begitu dia datang, oh pasti damai. Itulah jabatan suci kita miliki, saudara-saudara, ya. Ya, pendamai dan bukan hamba uang. Itu masih di ayat 3, ya. Pendamai dan bukan hamba uang, ya. Jadi untuk memiliki jabatan suci ini nikahnya dulu. Layak enggak ini menerima jabatan suci? Bayangkan kita ini jabatan suci, imam-imam di dunia sampai kerajaan 1000 tahun, sampai ke surga. Jabatan kita ini enggak 5 tahun. Ya, seperti di dunia ini 5 tahun diperjuangkan. Kita enggak. Jabatan suci ini harus kita pertahankan. Kenapa nikah kita? Karena kita nanti masuk nikah pesta, nikah anak domba Allah, masuk kerajaan 1000 tahun, baru masuk Yerusalem. Baru siapa masuk nikah? Yang betul-betul nikahnya terhormat, nikahnya disucikan, memiliki jabatan suci, nikahnya dulu, ya. Baru perilakunya. Itu tadi yang kedua, ya, mempunyai perilaku yang baik. Ya, jadi kita lihat, jangan sampai ada menuduh kita. Sumpama saya hamba Tuhan, ini pendeta ini mata duitan ini. Wah, hamba uang, saudara-saudara. Jangan sampai ada orang curiga, ini kalau pendeta ini kemana-mana terus minta uang. Ya, nggak jabatan suci itu, saudara-saudara. Atau dikenal orang kalau ini pemarah, ini hati-hati sama satu ini, pemarah itu. Perilaku kali, saudara-saudara, perilaku kita nggak baik, ya. Atau sebaliknya, satu ini nggak sopan, kalau ngomong nggak sopan, ngomong kotor, ngomong yang nggak benar. Harus kita jaga perilaku kita. Kembali dari mana perilaku ini baik? Karena sudah dilepaskan oleh darah yang ada di tanduk-tanduk itu tadi. Darah sudah dioles ke tanduk, ada kelepasan bagi kita. Makanya kembali, untuk bisa melepaskan kita dari segala perbuatan yang tidak baik, gak bisa menahan diri. Karena gak ada kuasa darah di tanduk itu tadi kita pegang, ya. Kalau ada darah di tanduk-tanduk itu tadi, kita bisa mampu menahan diri, bisa sopan. Gak lagi peminum, bukan lagi pemarah, bisa pendamai dan bukan jadi hamba uang. Jadi perilaku yang baik itu karena sudah ada di tanduk-tanduk itu tadi. Darah yang dibubuhkan di tanduk itu memiliki kelepasan bagi kita, sehingga kita bisa mempunyai perilaku yang baik, saudara-saudara. Ya, itu kriteria yang kedua, ya, bagi tahbisan imam-imam, mempunyai perilaku yang baik. Lalu ada lagi yang ketiga. Jadi kita urut, ya, gimana tahbisan seorang yang memiliki jabatan suci? Nikah dan keluarganya dulu. Ya, nikahnya, keluarganya ditengok. Ya, kalau saya terkagum terhadap hamba Tuhan, dia kayak kagum saya, luar biasa suami istri, anak-anaknya terdapat kagum kita. Yang ketiga, kita lihat lagi perilakunya. Perilakunya sangat luar biasa. Jadi jangan kita jabatan suci, khotbahnya hebat, tapi istri nggak pernah akor, anak-anaknya kemana-mana hancur-hancuran. Apa yang bisa kita tonton, apa yang bisa kita contoh dari dia, saudara-saudara? Ya, jabatan suci itu nggak dia miliki. Ya, tapi kalau sudah nikahnya beres, perilakunya bagus, dia sudah memiliki jabatan suci dalam rumah Allah. Ya, ini yang kedua tadi, mempunyai perilaku yang baik. Lalu ada lagi yang ketiga, mempunyai jiwa sosial yang tinggi. Bersosial, saudara-saudara. Ya, kita ada jiwa sosial kita. Jangan kita jabatan suci tapi gak punya sosial, sama tetangga gak kenal, sama famili gak kenal, gak ada jiwa sosialnya. Ya,
Nah inilah seringkali kesalahan kita. Kapan kita menjadi berkat kalau nggak punya jiwa sosial bagi orang? Saya seringkali lihat Kristus. Berapa kali ayat mengatakan Kristus khotbah? Hanya beberapa pasal saja Kristus khotbah. Setelah itu berbuat baik, berjiwa sosial. Yang lapar pengikutnya dikasih makan, yang buta disembuhkan, yang sakit. Kita seringkali hebat, maunya aku khotbah, aku hebat, maunya ini. Enggak, jiwa sosial kita enggak tumbuh, makanya banyak jiwa-jiwa enggak datang kepada Tuhan karena kita enggak berjiwa sosial. Kita khotbahi orang, ayo kau gereja, ayo begini, selamat kau begini. Enggak ada jiwa sosial kita. Ya, mana mau orang datang, saudara-saudara. Makanya harus yang kedua bagi imam-imam adalah mempunyai jiwa sosial. Apa itu? Suka memberi tumpangan. Coba ayat berapa ini tadi? Suka memberi tumpangan. Ayat yang kedua. Dapat menahan diri. Ayat 2 ya. Ya, ayat 2. Saudara lihat di situ. Suka memberi tumpangan. Datang pemilik kita dari kampung kita, kau gak layak di rumahku. Emang ada di DBH? Narok di DBH kita bilang. Ya, kau boleh datang ke rumahku. Kau boleh. Kapan kita bisa jadi saksi? Ya, kapan perlu datang pemilik kita layani bagus-bagus sampai satu saat dia bilang, halakot dengan tutuba. Habis buat jahat, boy balas dengan nabat. Satu saat tanpa ngomong apapun kita, dia sadar, orang ini yang benar. Jiwa sosial yang tinggi. Bukan karena rumah kita hebat sekali bisa memberi tumpangan, enggak. Saya dari dulu saudara tengok ke tempat kita ini, kecil tempat kita ini, tapi saya rindu untuk selalu memberi tumpangan. Bukan karena saya mampu, mungkin makan kita sederhana, tempat yang kita kasih pun hanya mungkin gelar tikar saja. Ya, kadang-kadang tamu datang, saudara-saudara, ya udah panas, apapun, kadang-kadang bantal pun nggak punya. Ya, tapi jiwa kita suka memberi tumpangan. Itu jiwa sosial loh, saudara-saudara. Ya, kapan hari tetangga kami di depan itu nggak terbuka rumahnya, ibu itu nggak ada di situ, tetangga depan itu. Padahal datang bawa temannya juga, udah jam 10, rupanya ibu itu nggak di rumah. Ya, mau kemana saudara-saudara? Dibilanglah sama istri itu, ibu itu hamil mau demi jabon, itu rasok petaho katanya. Coba, kasihan kita saudara-saudara, karena yang rumahnya dikunci. Ya, tetangga, yang satu lagi nggak tahu kita dari kampung, saudara-saudara. Tapi karena jiwa sosial, udah masuk mahamu. Istri saya bilang, kopi doamu, tes do nggak mahal kamu, udah mangan mempercolok mangan dia macam bagi saudara-saudara. Jiwa sosial tinggi bukan jemaat kita, ya. Tapi jiwa sosial itu bagus sekali, saudara-saudara. Itulah harus kita miliki, punya jiwa sosial yang tinggi. Jangan pula kita karena kita jabatan suci, saya imam-imam, kau gak layak di rumahku. Ya, jangan. Kapan kita menjadi garam yang berguna? Kapan kita seperti ingat khotbah Biston kemarin, saudara-saudara? Kapan kita menjadi emas yang 1 talenta itu dibentuk untuk bersinar? Kita pahami firman tadi malam Biston kemarin ya. Kalau hanya sebagai 1 talenta hanya untuk diri kita, saya suci, saya emas mahal bernilai tinggi, emas batangan. Hanya untuk diri sendiri. Satu saat nasibnya seperti Lot, seperti Esau kemarin, siapa lagi itu saudara-saudara? Ya, hanya sebatang emas, nggak dibentuk untuk jadi pelita. Sama kita. Ketika kita kasih tumpangan sama orang lain, kita bukan lagi sebatang emas, kita sudah menjadi pelita kaki dian emas yang bisa berguna bagi orang lain. Nah, itulah jabatan suci, itulah imam-imam.
Saya takutnya banyak imam-imam kenapa di pengajaran gak berkembang. Ya, gak bisa datang jiwa. Ya, semua hanya orang tahu, hanya khotbah, nggak dilihat Yesus bagaimana bersosial kepada orang lain. Ya, nggak bisa ngasih tumpangan karena merasa suci. Nanti sama seperti imam-imam di zaman Tuhan Yesus, nggak bermanfaat, saudara-saudara. Tapi kita mari. Jadi yang ketiga adalah mempunyai jiwa sosial yang tinggi, suka memberi tumpangan. Lanjut, sampai mempunyai nama baik di luar jemaat. Ini sosialnya tinggi, saudara-saudara. Ayat 7. Mempunyai nama baik di luar jemaat. Apa ini nama baik di luar jemaat? Sosialnya tinggi. Itu ditanda doa lagi doa. Gampang bisa membantu orang. Ya, membantu orang, ringan tangan untuk bisa memberi. Sosial yang tinggi, ayat 7. Coba ditemukan ini ya. Ayat 7. Iya, ayat 7. Kita baca 1, 2, 3. Hendaklah ia juga mempunyai nama baik di luar jemaat, agar jangan ia digugat orang dan jatuh ke dalam jerat iblis. Jadi kalau kita nggak punya sosial yang tinggi, nah ini tadi lah saudara-saudara, digugat orang, orang nak kebetiete, gue pemilih tapi semua yurupi. Gugat orang kita saudara, atau emang bering-bering Messi, ayo oleh nomor gereja, ya, justru sosialnya nggak ada, jiwa sosialnya nggak ada, ya. Akhirnya dia sudah digugat orang dan jatuh ke dalam jerat iblis. Jadi mari saudara-saudara, karena jabatan suci ini bukan berarti kalau kita suci lalu nggak punya famili, nggak punya tetangga, nggak punya orang-orang sekitar kita, jangan. Ya, makanya yang ketiga ini, jabatan suci ini adalah kita punya jiwa sosial yang baik. Seperti pelita, ya, kaki dian emas diambil dari emas yang sudah suci, dibentuk, tapi sampai bisa berguna, bisa menjadi terang bagi orang lain, bisa jadi berkat bagi orang lain. Ya, makanya jabatan suci ini. Jadi jangan karena jabatan suci, nah inilah yang seringkali saudara-saudara, kami pendeta seringkali, jabatan saya suci, gak pernah mengunjungi jemaat, gak boleh makan sama jemaat, gak boleh ngomong-ngomong sama jemaat. Jadi ini pendeta suci ini mengurung diri, gak bergaul sama tetangga, gak bergaul kemana dia jabatan suci, saya jaga tabisan saya. Nah inilah salah saudara-saudara, ya. Justru kita punya jabatan suci, kita harus berjiwa sosial, ya, suka memberi tumpangan, ya, namanya punya nama baik di luar jemaat. Jadi saya harapkan juga begitu. Saya selalu di lingkungan saya ini pun begitu. Maunya di sekitar kita ini dikenal, oh iya itu pendeta itu beda sekali, ya, jiwa sosialnya tinggi. Ya, kami di sekitar sinilah saudara-saudara punya sosial yang tinggi, ya. Jadi jangan sampai kita di pengajaran nggak berteman sama siapapun, nggak ada tetangga, nggak apa, ngurung diri. Oh itu nggak sesuai dengan tabisan yang benar, saudara-saudara. Berjiwa sosial kita, ya. Apalagi ini yang ketiga ya. Lalu yang keempat yaitu bukan seorang yang baru bertobat. Apa artinya? Punya kedewasaan rohani. Bukan seorang yang baru bertobat. Mana ini tadi ya? Dia bukan, ya, ayat yang ke-6. Ayat yang ke-6. Saya baca. Janganlah ia seorang yang baru bertobat, agar jangan ia menjadi sombong dan kena penghukuman iblis. Jadi syarat yang kelima adalah harus punya kerohanian yang dewasa.
bukan baru bertobat. Ya, baru berantem kemarin, lalu aku mau jadi imam-imam. Ya, dewasa dulu rohaninya. Kalau sudah dewasa nggak terpancing dia dengan apapun masalah di luar sana, nggak dibawa-bawa itu ke pelayanan. Kalau anak kecil ya pasti begitu, yang baru bertobat. Aku mau imam-imam, tapi sebentar lagi masalah-masalah di luar sana nggak bisa diatasi. Kayak anak kecil. Coba anak kecil, ya. Tapi kalau dia sudah dewasa rohani, mau melayani Tuhan, ada masalah-masalah itu dia bisa tangani sendiri, yang gak usah bawa-bawa ke pelayanan. Ya, kalau sudah dewasa rohani kan begitu. Kenapa gak melayani? Oh, karena si anu begini, si anu begitu. Ini baru bertobat. Sudah bertobat, tapi baru bertobat. Ya, baru bertobat. Jangan yang baru bertobat. Apalagi kalau gak bertobat, sama sekali gak boleh memiliki jabatan suci. Baru bertobat, belum dewasa rohaninya, belum bisa memiliki jabatan suci di rumah Allah. Tapi yang sudah dewasa, ya, berani disebutkan dewasa itu tahu membedakan mana yang baik, mana yang enggak. Ya, jadi saudara mesti, kalau sudah dewasa rohani kita, ya masalah-masalah lain itu bisa kita tangani. Enggak mungkin kita bawa-bawa pelayanan. Kelemahan kita selama ini begitu. Ya, kenapa nggak melayani lagi? Oh, kata si anu begini, kata si itu begini. Ya, masalah-masalah di sana lalu pelayanannya jadi korban. Itulah tandanya belum bertobat atau baru bertobat. Ya, harus punya dewasa rohani, saudara-saudara sekalian. Itu yang kelima, ya, harus dewasa rohani. Lalu yang kelima ini yang terakhir. Ya, apa yang kelima ini? Punya keterampilan, punya kecakapan. Itu bagian terakhir itu. Apa ini? Terakhir, bijaksana dan cakap mengajar. Ayat yang kedua. Ya, ayat yang kedua. Saya baca begini. Karena itu penilik jemaat haruslah seorang yang tak bercacat, suami dari satu istri, dapat menahan diri, bijaksana. Ya, lanjut lagi, sopan, suka memberi tumpangan, cakap mengajar. Jadi yang terakhir ini, yang kelima, bagian terakhir ini yang diminta. Apa itu? Bijaksana dan cakap, terampil dalam pekerjaan. Nah, ini perlu juga kita belajar, ya, cakap. Misalnya kita disuruh ngajar sekolah minggu, sumpah harus cakap. Belajar, jangan nanti ceritanya cerita Simpson tapi dari film, dilihat gak dari Alkitab. Harus cakap mengajar. Gimana supaya anak-anak mengerti. Cakap, saudara, cakap dalam berkor, kita mempersembahkan pujian kita, cakap. Ya, udah mulai kita belajar kor dulu, gak tahu not, sekarang sudah tahu sih bisa cakap. Bagian-bagian terakhir, tapi dari pertama sana dulunya, terakhir-terakhirnya nanti, dulu nggak punya kecakapan apa-apa kita. Tapi mulai sudah rumah tangga kita bagus, perilaku baik, jiwa sosial kita tinggi, dewasa, rohani kita makin dewasa, pasti satu saat dikasih Tuhan keterampilan bagi kita. Makanya kami dulu di Limpinel bukan diajar bagaimana berkhotbah hebat, enggak. Perilakumu dulu, jiwa sosialmu dulu, ya, itu yang utama dulu. Kepribadianmu, perilakumu, jiwa sosial, kerohanianmu. Masalah nggak tahu berkhotbah kalau nanti nggak apa-apa itu, katanya. Dan memang banyak orang khotbahnya nggak mau putar sana, cerita situ, putar-putar sana, tapi jemaatnya banyak. Jemaatnya sangat senang, ya, khotbahnya. Namanya juga ada teman saya dulu bahasanya pun nggak jelas, ya, apa namanya, nggak jelas ngomong itu diulang-ulang lagi, ya, tapi bisa berhasil. Makanya keterampilan, kecakapan itu bagian terakhir, ya, sama saudara. Seumpama nggak bisa kor kita, nggak bisa baca not pun nggak bisa, tapi dari pertama nikahannya udah bagus,
perilakunya baik, jiwa sosialnya baik, kerohaniannya dewasa, lama-lama bisa. Dulu nggak tahu apa-apa. Ya, jadi diutamakan sekali adalah dari 5 ini, bagian terakhir keterampilan dan kebijaksanaan ini pasti Tuhan kasih satu saat. Ya, pasti Tuhan kasih tahu. Tapi bagi kita, nikah kita harus diperhatikan. Makanya kecakapan ini adalah karunia Tuhan bagi kita. Nanti satu saat pasti Tuhan berikan kecakapan bagi kita. Dari nggak tahu apa-apa. Ya, saya dari dulu nggak tahu apa-apa. Dari kampung saya nggak tahu apa-apa, saudara-saudara. Ya, tapi kecakapan itu akan kita dapatkan. Merupakan karunia dari Tuhan. Kemampuan dari Tuhan. Seringkali dibilang kemampuan ajaib dari Tuhan. Gak tahu apa-apa. Ya, gak tahu apa-apa. Saya sekolah kitab, mengajar sekolah minggu. Bagaimana caranya? Ya, om kami bilang harus 3 kalian pengerja, 1 di sebelah sana, 1 sebelah sini, 1 harus giat semua. Belajar saudara-saudara. Mengajar sekolah minggu ada kursinya. Gembala kami bilang masing-masing bikin kursi, ini uangnya. Kami harus belajar nukang. Tukang gimana caranya supaya kursi ada. Beli kayu, gergaji, potong, bikin kursi panjang. 5 dulu kursi, duduk situ sekolah minggu. Ya, suruh lagi semua, satu saat kalian kerja pasti cakap, pasti cakap. Ya, kecakapan itu dikasih Tuhan, kasih karunia dari Tuhan bagi kita. Tapi yang penting mulai dari pertama, nikah kita dulu. Karena jabatan suci itu akan dimiliki oleh mereka yang nikahnya bagus dan keluarganya, keluarga yang terhormat. Demikian juga jabatan suci ini dimiliki orang yang berperilaku baik. Jaga perilaku kita. Ya. Dan yang ketiga, punya jiwa sosial yang tinggi. Ya. Banyak jiwa-jiwa dimenangkan bukan karena khotbah, tapi jiwa sosial yang tinggi. Ya. Tinggi, dia suka memberi. Sekarang kita lihat perkembangan gereja-gereja, jiwa sosial yang tinggi. Nah kita ini, saya nggak tahu gimana jiwa sosial saudara kepada pemilih kita, kepada teman kita. Ya, sekali-sekali kita coba. Saya harus belajar memberi dia, tarik dia dengan jiwa sosial kita yang tinggi, dengan memberi. Satu saat dia tertarik. Ya, jiwa sosial tinggi. Saudara-saudara, ya, baru kita bisa menangkan jiwa-jiwa. Kita lihat gereja-gereja yang maju-maju itu luar biasa. Orang miskin bisa dibawa, dikasih apa, lama-lama ikut ke gereja. Ya, nggak dibilang mari ke gereja, nggak. Ayo datang sama Tuhan. Dia nggak punya ongkos, dikasih ongkosnya. Ayo aku ongkosi kau supaya datang sama Tuhan. Aduh saya nggak punya pakaian, ayo aku kasih. Aku nggak punya kolektif, ayolah nanti aku kasih kolektif. Ya, baru bisa kita punya jabatan suci itu begitu. Ya, coba kita asal ada begitu pemilik kita di luar sana yang belum bertobat, nggak usah khotbahi. Kita harus tuh narokon nama mau bertobat tuh, mau. Ya, nggak kita kasih sosial kita. Ya. Makanya banyak orang bertobat begitu, kasih tumpangan, ayo, mari ikut Tuhan, ayo mari ikut Tuhan. Ya, punya jiwa sosial yang tinggi, suka memberi tumpangan, baru punya kerohanian dewasa. Nanti terakhir kita bisa melayani dengan bijaksana dan kecakapan kita, saudara-saudara. Ya. Nanti orang-orang ini, jabatan suci ini akan meningkat lagi. Tidak hanya sebagai memiliki jabatan suci, hari Minggu kita pelajari, menjadi keluarga Allah. Coba, dari jabatan suci, lalu Tuhan angkat kita menjadi keluarganya Allah. Coba baca sedikit, besok kita pelajari ini, pasal yang ketiga ini, ayat yang ke-14. Nah, jadi dari jabatan dulu kita pejabat, tapi nanti meningkat bukan hanya menjadi memiliki jabatan suci di rumah Allah, kita keluarga Allah. Wah, itu hebatnya saudara-saudara kita habisan ini ya. 1 Timotius 3 ayat 14
14 ayat yang ke-15 dan 16. Hari Minggu ini saya sampaikan, tapi kita baca dulu sedikit ya. Ayat 14, 1, 2, 3. Semuanya itu kutuliskan kepadamu, walaupun kuharap segera dapat mengunjungi engkau. 15. Jadi jika aku terlambat, sudahlah engkau tahu bagaimana orang harus hidup sebagai keluarga Allah, yakni jemaat dari Allah yang hidup, tiang penopang dan dasar kebenaran. Nanti meningkat kita menjadi keluarga Allah. Keluarga Allah enggak istilah. Apa yang disebut menjadi keluarga Allah? Keluarga yang terhormat, keluarga yang mulia. Coba, keluarga Allah loh saudara-saudara. Kita keluarga kepala desa aja udah bangga gitu. Dia anak kepala desa. Kalau di kampung kami anak Niraja Uta, segan kita. Ya, di kampung kami dia anak guru. Oh, segan kita. Dia guru ayahnya. Bapak kita hanya petani, kotor-kotor pakaiannya. Dia anak guru. Oh, kagum kita melihatnya. Ya, dia anak guru kepala sekolah. Oh, makin kagum lagi kita. Terhormat. Ya. Nah, kita bukan anak itu, keluarga Allah. Hidup sebagai keluarga Allah. Apa yang harus kita perjuangkan sebagai keluarga Allah? Inilah besok kita pelajari. Dari jabatan suci, lalu sampai kita menjadi keluarga Allah. Gimana jadi keluarga Allah? Kembali kepada korban lembu Paskah, lembu jantan muda ini, yang sudah menyediakan kita bukan hanya jabatan suci, sampai diangkat kita menjadi keluarga Allah, saudara-saudara. Sampai satu saat keluarga Allah ini akan melayani ibadah dengan suasana yang agung. Agunglah rahasia ibadah kita. Jadi keluarga Allah nanti sangat ditekankan bagi keluarga Allah adalah beribadah. Keluarga Allah itu penekanannya ada, saya beribadah karena saya keluarga Allah. Kan beda, ada orang saya beribadah kenapa? Supaya aku dapat uang, supaya aku diberkati, supaya aku sembuh, supaya Tuhan kasih ini. Tapi dalam tabisan nanti kita lihat, saya beribadah, saya melayani Tuhan karena saya keluarga Allah. Bukan akan, saya sudah keluarga Allah. Keluarga Allah itu beribadah itu keluarga Allah. Sekali saya tidak beribadah, jangan-jangan saya tidak layak disebut menjadi keluarga Allah. Ya. Jadi makanya besok meningkat kita, saudara-saudara. Miliki dulu jabatan suci nanti. Untuk apa? Untuk kita bisa beribadah dan itu ketetapan kita nanti, saudara-saudara. Dan kita percaya, untuk apa keluarga Allah? Keluarga Allah lah yang nanti masuk pesta nikah anak domba Allah. Keluarga Allah lah yang nanti masuk kerajaan 1000 tahun. Keluarga Allah lah yang masuk kota yang disediakan oleh Tuhan. Dari kapan kita pastikan keluarga Allah? Dari sejak di dunia ini. Saya harus beribadah. Bukan untuk berkat-berkat. Walaupun tidak salah itu. Saya beribadah bukan, pasti kalau sudah keluarga Allah, pasti Tuhan sediakan segala kebutuhan kita. Gak ragu-ragu kita. Allah bertanggung jawab atas keluarganya. Allah bertanggung jawab terhadap anak-anaknya. Allah bertanggung jawab atas hamba-hambanya. Kalau jabatan itu tadi kan hamba-hambanya. Tapi nanti kita akan lihat bukan hanya sebagai hamba. Kita anak-anaknya, keluarganya sendiri. Coba. Di dunia ini aja bertanggung jawab atas keluarganya. Gimana masa depan anak saya? Gimana? Itu keluarga di dunia ini. Tapi karena kita punya keluarga, kita adalah keluarga Allah. Makanya dibilang di sini, jadi jika aku terlambat, ini kata Rasul Paulus, sudahlah engkau tahu bagaimana orang harus hidup sebagai keluarga Allah. Apa dipesan Rasul Paulus? Kalau aku terlambat, jangan batal ibadahmu. Jangan terhalang melayani. Jangan terhalang beribadah. Ya,
Jadi ditekankan oleh Paulus di sini adalah kalau sudah kita menjadi keluarga Allah, ibadah itu sudah rasa tanggung jawab kita. Bukan karena disuruh orang, bukan karena jabatan, tapi karena kita keluarga Allah. Karena saya keluarga Allah, saya harus beribadah. Dan orang yang nanti akan menikmati rahasia agungnya, rahasia ibadah, siapa itu? Orang-orang yang sudah merasakan dirinya adalah keluarga Allah. Agung. Rahasia ibadah itu gak semua dimengerti. Sama kayak rahasia keluarga kita. Rahasia keluarga saya paling si Petrus sama si Lia yang tahu. Ya, si Erik gak tahu bagaimana rahasia keluarga kami di rumah ini. Si Mila gak tahu, saudara gak tahu bagaimana rahasia di keluarga kami ini. Tapi untuk bisa mengerti rahasia ibadah itu, orang yang sudah menempatkan dirinya sebagai keluarga Allah. Anak-anak saya tahu rahasia rumah kami, tahu uang bapak itu begini, mama itu begini, kebutuhan kami. Siapa yang bisa mengerti rahasia agung rahasia itu? Mereka yang sudah menjadi keluarga Allah. Kalau nggak keluarga Allah, nggak mengerti agungnya ibadah itu. Datang beribadah hanya ya udahlah supaya saya datang, supaya diberkati. Tapi agungnya, agung itu dahsyat sekali, mulia sekali. Rahasia ibadah ini bagi orang-orang yang sudah menyebut dirinya sebagai keluarga Allah. Ya, makanya besok kita meningkat saudara-saudara. Tapi mulai hari ini, malam ini, saudara tempatkan diri kita sebagai imam-imam memiliki jabatan suci. Ya, dari mana kita dapat jabatan suci? Karena korban lembu jantan muda itu. Ya, sehingga kita punya kemampuan, punya nikah yang rumah tangga yang baik, punya perilaku yang baik, punya jiwa sosial yang baik, kerohanian dewasa, dan terampil dalam segala pekerjaan kita. 5 hal ini kita dapat dari korban lembu jantan yang sudah disediakan bagi kita. Besok kita melihat lagi bukan hanya itu. Kristus juga rela menyerahkan nyawanya, korban lembu jantan itu, untuk membuat kita menjadi keluarga Allah. Gak ada cara yang lain. Melalui korban lembu jantan itulah akan mengangkat kita menjadi keluarga Allah. Sehingga bagi kita ibadahlah segala-galanya. Ya, naluri kita sudah ibadah. Asal apa ibadah? Ibadah melayani, ibadah melayani. Itulah yang ada bagi keluarga Allah, saudara-saudara sekalian. Nah, malam hari ini yang kami sampaikan, saudara berdoa supaya dikasih Tuhan kasih karunia bagi kita untuk paham, mengerti firman yang sedang kita dibukakan Tuhan bagi kita semuanya. Tuhan memberkati kita. Pemain musik datang ke depan. Kita akan persembahkan pujian kita kepada Tuhan untuk menerima tubuh dan darah Kristus. Semakin ku berbakti, 187 dari nyanyian Psalm 187 dari nyanyian Psalm, semakin ku berbakti. Haleluya. Kita akan persiapkan diri kita untuk menerima tubuh dan darah Kristus. Semua bangkit berdiri, karena pujian ini semua bangkit berdiri. Haleluya.
sejak ku hidup rohani, sejak ku hidup rohani, tunduk pada Tuhan. Amin. Dengan segenap penyerahan, semakin ku berbakti, semakin bahagia, semakin ku berbakti, semakin ku berbakti, semakin ku rasa. Amin. Hidupku menjadi lebih bahagia, tiap hari hidup bersuasana surga, hatiku melimpah dengan kita angkat tangan kita, semakin ku berbakti, semakin ku berbakti, semakin ku rasa. Amin. Hidupku menjadi lebih bahagia, tiap hari hidup bersuasana surga, hatiku melimpah dengan ini. Sekali lagi, turunkan tangan, semakin ku berbakti. Haleluya. Semakin, amin. Pakailah kami Tuhan, memiliki jabatan suci untuk beribadah kepadamu. Hidupku menjadi lebih bahagia, tiap hari hidup bersuasana surga, hatiku melimpah dengan firman. Kita sembah Tuhan. Haleluya, haleluya. Mulialah Tuhan, mulialah Tuhan yang kami layani, mempercayakan jabatan suci sebagai imam-imam bagimu. Haleluya, haleluya, haleluya. Habiskan kami untuk melayani, habiskan kami bagi kerajaan-Mu dengan kuasa kurnia Yesus. Haleluya. Dasar kehamisan kami adalah korban Kristus. Kami taruh semua di atas korban-Mu. Dengan darah-Mu ada kelepasan-kelepasan. Dengan darah Yesus kami boleh melayani Tuhan. Kami boleh mempersembahkan yang terbaik. Haleluya, 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 haleluya. Jabatan yang kami miliki sejak dunia ini, kami selama-lamanya Tuhan. Pakai kami, barang kami Tuhan. Terima kasih
kami bersyukur. Engkau mengangkat kami begitu mulia Tuhan. Engkau angkat kami dengan jabatan suci karena korban-Mu Tuhan, bukan dari kedagingan kami. Dan kami bersyukur Engkau bukakan firman-Mu malam hari ini bagi kami. Kami sungguh percaya Tuhan Engkau sanggup berbuat bagi kami. Dengan kuasa korban-Mu, rumah tangga kami menjadi baik ya Tuhan. Dengan kuasa korban-Mu, kami bisa berperilaku yang baik. Kami bisa berjiwa sosial. Kami bisa makin sungguh-sungguh melayani Engkau Tuhan. Perlengkapi kami. Apa yang sudah kami perbuat bukan dari kami tapi dari korban Kristus. Perlengkapi kami lebih lanjut Tuhan. Terima kasih. Tersedia tubuh dan darah-Mu bagi kami, supaya kami mampu mempraktekkan firman-Mu ya Tuhan. Kami menjadi imam-imam dengan jabatan suci untuk melayani Engkau sejak di dunia ini, selama-lamanya bersama dengan Tuhan. Berkati pelayan perjamuan suci, berkati kami yang menerimanya Tuhan. Kami terima dengan iman percaya kami. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Kita terima perjamuan suci, silakan duduk saudara-saudara, kita naikkan pujian kita ini. Pelayan perjamuan suci akan melayani kita. Sejak ku mengutamakan kebenaran firman, kita naikkan dan kita dilayani perjamuan suci. Sejak ku lembu jantan muda itulah kami bisa memiliki jabatan suci di hadapan Tuhan. Mulai dari keluarga kami, perilaku kami, jiwa sosial kami Tuhan, kedewasaan rohani kami akan terjamin dengan kuasa korban-Mu. Dan kami rasakan malam hari ini Tuhan, dengan tubuh dan darah-Mu mampu kami melaksanakan tugas pelayanan kami dengan baik. Apapun dipercayakan Tuhan bagi kami hargai karena itu adalah hasil dari korban-Mu Tuhan. Jika ada yang sakit, dengan tubuh dan darah-Mu disembuhkan. Masalah-masalah apapun, Tuhan memberikan jalan keluar bagi kami. Anak-anak kami dalam sekolah mereka, pekerjaan mereka, masa depan mereka bergantung sepenuhnya di atas korban-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami terima perjamuan kudus ini dengan iman percaya kami. Saudara angkat tinggi-tinggi
tubuh Kristus. Dengarkan firman Allah. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Kita makan bersama dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Angkat darah Kristus, letakkan tangan kiri kita. Tidak ada mungkin ada hal yang ragu-ragu, ada sakit penyakit apapun. Darah Kristus mampu bahkan melepaskan kita dari ikatan iblis, ikatan dunia, ikatan daging. Dengan kuasa darah Kristus ada kelepasan bagi kita. Dengarkan firman Allah. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Kita minum bersama dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semakin ku berbakti, kita angkat tangan kita. Semakin ku berbakti, semakin ku rasa hidupku menjadi lebih bahagia. Tiap hari hidup bersuasana sorga, hatiku melimpah dengan firman. Sekali lagi dengan percaya, semakin ku berbakti, semakin ku berbakti, semakin ku rasa hidupku menjadi lebih bahagia. Tiap hari hidup bersuasana sorga, hatiku melimpah dengan firman-Nya. Terima kasih Tuhan, sungguh kami bersyukur malam hari ini memperlengkapi kami Tuhan. Semakin beribadah kami, semakin bahagia hidup kami, semakin indah hidup kami Tuhan. Dan kami bersyukur malam ini kami mempersembahkan hidup kami dalam tangan Tuhan. Jika ada sakit penyakit kami, Engkau dokter di atas segala dokter. Kami tolak segala kuasa penyakit, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Oleh bilur-bilur-Mu kami disembuhkan Tuhan. Kami sehat agar kami dapat melayani Engkau ya Tuhan. Karena di dalam tubuh kami ada firman-Mu, di dalam tubuh kami ada Roh Kudus. Terjamin kehidupan kami ya Tuhan Yesus. Kami bersyukur, juga berdoa bagi saudara-saudara kami yang tidak bisa hadir malam ini. Engkau menolong mereka Tuhan. Dan satu kerinduan kami untuk kami berada tergembala dengan baik. Famili kami yang belum bertobat, tidak jemu-jemu kami berdoa, beri kesempatan bagi mereka Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu. Jamah hati mereka, lembutkan hati mereka agar mereka bertobat dan tidak binasa ya Tuhan. Orang tua kami di masa tuanya, berikan keteguhan iman kepada mereka. Terima kasih Tuhan. Malam ini kami akan berikan persembahan kami berikan dengan iman percaya kami. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Kita naikkan pujian kita. Kita akan memberikan persembahan kita. Allah pasti berhasil 77 ya. Kita naikkan pujian ini, kita percaya
Tuhan pasti berhasil membawa kita, memperlengkapi kita untuk menjadi imam-imam yang menyenangkan di hadapan Tuhan. Kita berikan persembahan kita. 77 dari nyanyian Psalm. Manfaatkan kuasa korban Kristus sepenuhnya. Kuasa korban Kristus sepenuhnya, jalani kamu agar senantiasa diperdamaikan, disucikan dan disatukan. Allah cari benih ilahi dari nikah-nikah yang suci untuk segera mengakhiri ulang surah. Manfaatkan kuasa penciptaannya sekarang dalam nikah. Semua bangkit berdiri di hadapan menciptakan dari yang tidak ada menjadi ada. Janganlah kau berputus asa, berimanlah pada firman-Nya. Korbannya yang telah mengangkat hidup kita semua. Allah pasti berhasil, amin. Allah pasti berhasil mempersatukan orang-orang suci berperangan ilahi. Allah pasti berhasil membentuk mempelainya oleh karya pemurniannya. Dia pasti berayat 3. Manfaatkanlah kesempatan yang masih berlaku dalam hidupmu. Jagalah agar persekutuanmu dengan Kristus jangan terputus. Senantiasa mengasihi serta menghargai sesama. Terciptalah keseimbangan di dalam tubuh Kristus. Allah pasti berhasil, amin. Allah pasti berhasil mempersatukan orang-orang suci berperangan ilahi, amin. Allah pasti berhasil membentuk mempelainya oleh karya pemurniannya. Dia pasti, sekali lagi, Allah pasti berhasil. Allah pasti berhasil mempersatukan orang-orang suci berperangan ilahi. Allah pasti berhasil membentuk mempelainya oleh karya pemurniannya. Dia pasti berhasil. Haleluya. Kita datang berdoa, kita akhiri ibadah kita ini. Kembali kami bersyukur ya Tuhan. Kami percaya bahwa dengan kuasa korban-Mu kami pasti berhasil Tuhan. Berhasil dalam rumah tangga kami. Berhasil kami memiliki perilaku yang baik karena dasar korban-Mu ya Tuhan Yesus. Biarlah genapkan firman-Mu bagi kami malam ini. Kami memiliki jabatan suci untuk melayani Tuhan, untuk beribadah dengan sungguh-sungguh Tuhan.
membawa jiwa-jiwa datang kepadamu, membawa jiwa-jiwa untuk bertobat datang kepadamu Tuhan. Kami bersyukur semua kegiatan kami, persembahan kami, pengorbanan kami malam ini tidak ada yang dilupakan oleh Tuhan. Tuhan balas berlipat kali ganda. Kami juga berdoa bagi negara ini, berikan negara damai sejahtera. Bagi gereja Pantekosta Tabernakel, tolong kami mulai dari pengurus pusat, pengurus wilayah, pengurus daerah, Engkau berkati semuanya ya Tuhan. Beri kami tubuh yang sehat di hari Minggu mendatang. Datang kami kembali ke tempat ini untuk memuliakan Engkau Tuhan. Malam ini tumpangkan tangan-Mu untuk memberkati kami sekalian. Saudara yang terkasih, terimalah anugerah dan berkat dari Allah Bapa di sorga. Kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan Roh Kudus menyertai kita malam hari ini sampai selama-lamanya. Pulanglah dengan damai sejahtera dan sukacita. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan mempelai pria surga. Haleluya, bersama kita katakan amin. Sekian ibadah kita. Tuhan memberkati kita semuanya. Latihan kor sebentar. Salam.